itu jauh lebih buruk, bahkan itu tidak termasuk kategori ikhlas. Contoh, sewaktu kita sholat berjamaah, kita selalu berbangga diri kalau kita bisa di depan. Ada kesenangan hati kita tersendiri kalau kita bisa di saf paling depan. Sewaktu-waktu di saat kita sibuk, mungkin ada keluarga datang, mungkin terus kita tidak sempat untuk berjamaah ke depan. Kita datang di saf yang paling belakang, tertinggal dengan kita 2 rakaat, kita merasa malu di dalam diri kita. Itu menunjukkan bahwa hati kita belum ikhlas, karena kita masih beribadah karena benda. Kita masih malu dengan teman kita di depan, kita masih gak enak dengan teman kita di depan. Nah, kalau seperti itu, kita belum termasuk kategori yang pertama pun belum masuk. Jadi usahakan minimal masuk kategori yang pertama, yang dibilang ikhlas tadi dalam kitab Al-Ikhlas, dalam kitab Al-Hikam tersebut. Poin yang ke-10. Jadi beribadah kita kepada Allah dengan niat betul-betul tulus kepada Allah. Ada bisikan di hati kita untuk dunia, itu memang kita seperti itu. Jadi kita sholat duha 4 rakaat. Di surah, di ayat, di doa duha itu sendiri kan dijelaskan. Memang betul-betul rezeki yang kita harapkan di sana. Kalau seandainya rezeki dari langit turunkan ya Allah, kalau seandainya sedikit banyakkan ya Allah. Itulah bukti memang kita itu dipancing dengan dunia dulu. Tapi nanti dengan sendirinya, dengan seiring berjalannya waktu, pasti akan membaik. Aku kok gini-gini terus ya? Habis sholat aku kok minta dunia ya? Habis sholat aku kok minta jodoh ya? Nanti naik sendiri tuh. Naik ke tingkat yang kedua, ini udah lebih aman. Teruskan aja, jangan pernah jenuh beribadah. Nanti dengan sendirinya dia naik di tingkat yang ketiga. Beribadah betul-betul kepada Allah dengan merasa sepenuh hati kalau saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan alam semesta ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Saya tidak harapkan sisi dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya tidak harapkan surga dari Allah, dan saya sama sekali tidak takut dengan neraka Allah. Tapi yang saya takutkan nanti kelak di yaumil mahsyar, saya tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk sampai ke tahap yang ketiga ini butuh perjuangan, berdarah-darah mungkin, ya, butuh semangat, butuh istiqomah. Jadi semoga kita semua yang ada di sini perlahan-lahan bisa sampai ke tahap ikhlas yang ketiga, termasuk saya sendirilah. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan tujuan mengharapkan kasih sayang Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun masih ada embel-embel dunia, teruskan aja, karena masih dapat nilai ibadah di sisi Allah, masih dinilai amal, masih ditulis. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah dengan embel-embel mertua, ya, dengan embel-embel teman, kalau nggak ke masjid nggak enak tidak kawan, kalau nggak ke masjid nggak enak kalau nggak tidak mertua, ya, kalau nggak ke masjid nanti nggak enak sama tetangga. Nah, kalau kita beribadah dengan tujuan benda, nah ini yang tidak ditulis sama sekali. Nah, tapi kalau kita beribadah kepada Allah ada embel-embel dunia, karena dunia ini juga dibutuhkan untuk kita beribadah. Contoh, kita cari uang, cari harta supaya bisa beli baju, ya kan? Supaya bisa beli rumah, supaya bisa beli makan, supaya kita bisa beribadah. Jadi kembalinya kan
ibadah juga. Nah, itu hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita hanya karena teman, karena tetangga, karena mertua kita ke masjid, itu nggak ada hubungannya sama ibadah. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini ada manfaatnya dan menjadi pelajaran terutama buat diri saya pribadi agar lebih baik lagi tentunya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.